Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ibu Nisa. Masih bersama Ibu Nisa Daulay belajar PWPB di kelas 12. Untuk belajar jangan lupa isi absen, lalu pastikan jaringannya baik. Aktifkan web hosting, unduh filenya sebelum belajar. Jangan lupa pula catat hal penting. Oke, jadi simak baik-baik penjelasan yang akan diberikan karena yang level sekarang ini sudah semakin sulit dibandingkan yang sebelumnya. Tetap terapkan rumus ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Jadi sekarang kita masuk ke tipe modifikasi. Silahkan bertanya dan seringlah berlatih dan berdiskusi. Jangan lupa untuk bergabung di grup Telegram PWPB. Baik, subjek hari ini adalah session dan cookies. Jadi ingat makanan ya. Apa itu session? Apa itu cookies? Nah, kalau gambarnya, skemanya seperti ini. Cookies itu, session itu adalah sebuah data. Data yang tersimpan di sisi users ataupun pengelola website ataupun yang ada di browser, yaitu ya bagian user. Bedanya di mana? Baik, kita lihat. Session, satu fasilitas pada pemrograman PHP yang digunakan untuk menyimpan data sementara. Jadi data itu nanti akan diakses oleh klien selama ada variabelnya. Disimpan di server. Ya, salah satunya yang bisa kamu pakai adalah web hosting. Jadi sessionnya nanti akan menyimpan informasi ke dalam server. Jadi setiap halaman yang dikunjungi akan diminta konfirmasi validitas dari setiap user yang mengaksesnya. Contohnya ini kalau misalnya ada meminta data formulir berupa login. Jadi nanti server akan mengkonfirmasi nilai yang diberikan. Bagaimana dengan cookies? Cookies memiliki fungsi yang sama dengan session. Bedanya, cookies akan menyimpan informasi pengunjung dalam komputer klien. Biasanya itu pada browser yang digunakan. Pasti berbeda-beda, setiap browser yang digunakan settingnya akan berbeda, maka cookies rentan terhadap hacker. Nah, karena kalau misalnya diakses pada jaringan lokal, dari tingkat keamanan, session lebih aman daripada cookies yang biasa disebut web cookies atau browser cookies. Jadi ketika user sedang menjelajahi website tersebut, cookiesnya disimpan pada browser. Nanti akan diambil untuk memberitahu website tentang aktivitas user pada waktu yang telah ada sebelumnya. Jadi perbedaannya apa saja? Yang pasti yang pertama dari segi penyimpanan. Kalau cookies disimpan di sisi klien, session di sisi server.
Lalu, kalau dari segi keamanan gimana? Yang pasti cookies tidak aman, karena cookies itu dapat disisipi oleh program tertentu. Ya, kalau session, nah session karena settingnya berada pada website, tentu website akan memproteksi bagaimana supaya keamanan data dari penggunanya itu aman. Dari segi waktu atau aspek pengaturan, cookies dapat diatur kapan sampai kapan akan digunakan dibandingkan dengan session. Kalau session hanya berlangsung selama website digunakan. Udah paham belum? Jadi ini ibaratnya aktivitas suatu website, menggunakan website dari aktivitas mulai dari kamu register, kemudian setelah register kamu diarahkan ke menu login, kamu kemudian menyimpan data pada web server, lalu atas otoritas web server nanti akan dikonfirmasi, barulah kamu diberikan hak untuk mengakses data yang ada pada website. Jika waktu kamu sudah berhenti atau tidak lagi mengakses, maka session berakhir. Jadi nanti kamu bisa lihat mana bagian yang disebut session dan mana yang disebut cookies. Nah, bentuk sintaknya itu seperti ini. Kalau pada saat mulai ada session start, lalu bagaimana menjalankannya tentu ditambah dengan sebuah variabel dan diakhiri dengan session destroy untuk menghilangkan jejak pengaksesan yang ada pada website. Nah, kemudian nanti kamu mengerjakan website ini secara utuh sebagai nilai ulangan bulanan pertama. Yang pertama, buat websitenya dengan menggunakan free web hosting. Tuliskan dengan lengkap nama websitenya. Nanti akan Ibu cek, Ibu lihat satu persatu. Kalau sudah, modify tampilannya. Nanti di feedback akan kamu lihat contoh gambarnya. Bagaimana kalau misalnya tampilan login hour itu diubah dengan bootstrap yang sesuai. Tambah bagus nggak? Atau malah mungkin lebih berantakan. Yang ketiga, modify program. Jadi pada saat sudah masuk login, tampilan utamanya gimana? Apakah kamu bisa menggabungkan tabel code beserta ucapan welcome-nya ke website kamu masing-masing? Jangan lupa mengerjakannya. Jika ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan. Jadi kali ini kita bercerita tentang session. Untuk session itu sendiri, kenapa harus pakai session? Supaya kalau misalnya nanti pada saat kita mengakses suatu website, nah akan ada interaksi yang tersimpan di dalam website tersebut. Jadi dimana nilai tersimpan di dalam server
walaupun kita membuka halaman baru. Contohnya itu misalnya akun kita login. Nah, dengan memasukkan nilai yang sudah kita berikan ke server akan menyimpan. Nah, sesi itu akan dianggap sebagai sesi disimpan, kemudian selama masih berlangsung sesinya, maka kita masih bisa melakukan aktivitas di dalam website tersebut. Kalau ditanya bagaimana dengan cookies, nah kalau cookies itu menyimpannya itu tidak di server website tetapi di browsernya cookies. Nah, ada nilai yang disimpan di dalam browser. Contohnya kalau misalnya di browser misalnya pengaturan setting, nah itu termasuk cookies juga. Misalnya kita mengatur bahasa Indonesia, di daerah lain mengatur bahasa Inggris, seperti itu. Baik, kita langsung masuk ke web hostnya, login with Google ya, login with Google supaya kamu nggak perlu bolak-balik menghafal apa yang nama akunnya, gara-gara itu nggak bisa masuk. Oh iya, sambil ya, jangan lupa untuk masuk ke grup Telegram ya. Nanti kita bisa diskusi di sini bagaimana caranya. Nanti Ibu bisa sharing-sharing. Nah, di sini juga asik ya. Jangan lupa gabung. Ini dipilih akunnya, baik. Seperti biasa ya, nanti file source-nya akan Ibu berikan. Jadi kamu yang perlu kamu perhatikan adalah langkah-langkah mengerjakannya. Nanti akan ada sesi untuk, nah ini yang levelnya agak naik. Kalau biasanya kemarin kamu levelnya copy paste, berarti sekarang kamu levelnya naik menjadi advance ya, untuk mengubah, nggak lagi mengamati meniru tapi memodifikasi. Oke, ini dia. Dibuka manage website, sambil kita buka websitenya yang minggu lalu. Websitenya Wibu misal. Oke, ini ya. Ini kemarin kita sampai membuat read update delete. Nah, sekarang kita akan menambahkan bentuk login. Pilih tools, pilih file manager untuk mengupload filenya. Untuk gampangnya upload file, buatnya kita ambil file yang udah jadi. Tapi sebelumnya bikin database dulu ya, database. Karena kita perlu menampung data untuk menyimpan file user. Ini ya, buka manage phpMyAdmin, kita buat database baru. Kita lihat dulu filenya. File yang mau kita buat itu nama tabelnya users dengan nama database yang minggu lalu juga. Jadi tidak ada perubahan, hanya menambahkan table. Biar lebih cepat, copy Ctrl C lalu buka lah di database yang sudah lalu itu. Nah, ini dia. Buka tabel, buat tabel baru. Database-nya coba. Dalam coba kita buat baru SQL. Pilih SQL. Ctrl paste, kirim. Ada ID, username, password dengan create add, ada 4 fieldnya. Nah, sudah ada. Baik, sekarang kita masukkan filenya, tambah ke public HTML. Ada beberapa file nanti di sini. Nah, ini ada kelanjutannya ya, ada register, login, welcome, this password, logout, style ini file apa? CSS ya, dengan DB nggak usah lagi. 7 sampai 12. Oke.
Kita langsung upload aja. Langkah cepatnya upload file. Share files. Yang pasti nanti di sini kita tinggal ganti nama ya, tapi sebelumnya harus dicoba dulu supaya nggak terjadi error. Nomor 7 sampai open. Untuk CSS-nya boleh dimodifikasi. Ya, kalau misalnya ada lebih baik, kenapa enggak? Ya. Silahkan kita lihat ini upload. Baik, kita lihat satu persatu. Yang pertama, register. Nah, register. Edit dulu ya, edit namanya, yang pasti edit namanya. Biar nanti bisa kita panggil. Edit namanya. Ups, salah. Rename. Nah, sekarang kita coba tidak pakai ini /register di HP. Berarti ini langkah kerjanya itu kita pilih register dulu untuk masukkan user ya, menambahkan user baru. Setelah nanti register, baru nanti masuk ke menu login. Jadi kalau misalnya langsung login nggak bisa karena belum ada yang tersimpan datanya. User contoh adik manis, adik manis, password 123456778. Karena ini passwordnya minimal 6 angka diatur, berarti kamu masukkan 8 digit. Submit. Setelah submit belum muncul, kenapa? Karena tidak ada file yang dituju. Berarti kita tambah lagi, masuk ke login, edit, rename, login. Kalau sudah register, dia akan masuk ke login. Nah, setelah rename, press tidak. Never. Adik manis, tadi adik manis. Adik manis. Ini cookies, disimpan di dalam browser. Adik maksudnya. Nah, ini istimewanya kalau belum login, kamu bisa daftar lagi. Login. Not page not found. Kenapa? Nggak ada welcome-nya. Berarti kita perlu tambahkan welcome me. Oke, ini ubah. Rename. Refresh lagi. Berhasil. Hai adik manis, welcome to our site. Nah, ada perintah reset dengan sign out. Berarti kita tambahkan reset dan sign out sekaligus. Ganti nama lagi. Reset. Gampang belajar ini. Aduh. Sambil tidur kita bisa. Rename. Bisa sambil tidur. Rename dengan logout. Nah, welcome. Berarti kalau misalnya kita klik sini sudah bisa ya. Reset your password. Contoh kita ganti passwordnya. New password 123456. Confirm. 123456. Submit. Masuk lagi. Adik manis. Oke, berhasil. Sign out. Nah, kalau sign out berarti dia balik lagi ke halaman login. Logoutnya berjalan, dia harusnya balik ke halaman login. Itu klik sign out. Berarti yang masuk keluar ya, keluar dari menu utama. Kemudian
kemudian balik ke menu login. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya menggabungkan file CRUD yang sudah ada dengan menu utama file welcome ya. Tadi kan kalau misalnya kita login munculnya ke file welcome. Bagaimana caranya pada saat kamu login yang muncul itu adalah file welcome dengan CRUD yang sudah kamu bangun sebelumnya. Nah, itu PR ya, nomor 1. Kemudian nomor 2-nya, bagaimana caranya login, menu login. Pada saat kamu klik menu login, maka tampilan yang depan adalah bentuk tampilan yang memuat data CSS. Ya, berarti ada tampilan bootstrapnya ya. Boleh pakai gambar, boleh bentuknya kotak saja. Yang pasti bukan seperti ini. Ya. Nah. Oke, seperti itu. Jangan lupa dikerjakan. Itu dikumpulkan sebagai ulangan bulanan. Kalau ada pertanyaan, jangan lupa ya masuk ke grup Telegram ini PPP kelas 12. Silakan bergabung, kita diskusi bareng-bareng. Jadi kamu tidak tersesat sendirian. Berita baiknya, nah ada berita baiknya. Bagi 3 website terbaik akan ada reward seperti biasa. Jadi jangan lupa kerjakan sebaik-baiknya. Oke, sampai jumpa minggu depan. Apakah membuat website itu sulit? Tidak terlalu sulit, tidak, lumayan, tidak, mudah, lumayan, mudah, cukup, tidak terlalu rumit, tidak sulit, tergantung, tidak, sulit, tidak. Hampir 80% mengatakan tidak sulit. Itu dengan 61 respon. Lanjut pertanyaan kedua. Apakah membuat CRUD itu sulit? Tidak, saya tidak, lumayan, tidak sulit, tidak, lumayan, tidak, semua mengatakan tidak. Hampir 80% mengatakan tidak. Pertanyaannya, kenapa yang mengirim tugas cuma 15 orang menyelesaikan tugas website?